Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara di tanggal 14 bulan 1 2025. Terus kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita saudara, firman-Nya pagi ini. Kiranya Tuhan terus berkata-kata di tengah kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, setiap kita berdoa. Bapak yang bersyukur bahwa pagi ini satu hari lagi Tuhan percayakan napas kehidupan dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami bergairah untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan, berkata-kata di tengah kami, sampaikan isi hati-Mu yang sederhana Tuhan, membangun setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh dimerdekakan, kami boleh Tuhan mengalami Engkau Tuhan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara, pagi hari ini dalam satu teduh saya pagi hari ini, dan Tuhan ingatkan ini untuk supaya kita terus berjaga-jaga, untuk terus kita diperbaharui secara karakter kita saudara. Hari ini Tuhan ingatkan tentang kata ini saudara, bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan dikatakan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Saya quote yang di sini saudara, katanya ya, orang yang menguasai diri melebihi orang yang berebut kota. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang berebut kota. Dan saya dapatkan di ayatnya saudara, di Amsal 16:32 dikatakan di sini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan dikatakan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Dan saya percaya ini saudara, waktu kita tidak tersulut dengan emosi, mungkin kita mengalami hal-hal yang di luar dari kendali kita, seringkali spontanitas, mungkin sesuatu yang mungkin menyentuh dari sisi egonya kita mungkin ya, sehingga kita bereaksi dan mungkin reaksinya jadi emosi saudara. Tapi Tuhan ingatkan tentang Amsal 16:32 ini, bahwa hendaklah kita sabar saudara, dikatakan orang yang menguasai diri itu melebihi daripada orang yang merebut kota. Dan saya diingatkan tentang Yakobus 1 juga 19 ayat 19 sampai 22, berikut pendengar atau pelaku firman dikatakan ayat yang 19. Hai saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah saudara dikatakan. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau karakter buat kita saudara, untuk kita lambat dalam berkata-kata dan juga lambat untuk marah, tetapi cepat untuk mendengar. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah dikatakan. Sebab amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, yang jahat, dan kejahatan yang begitu banyak itu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, tetapi dikatakan, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri saudara. Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan dikatakan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijadikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dan saya percaya waktu kita menahan diri, kita menguasai diri saudara, dikatakan firman Tuhan dikatakan di Yakobus 1 ini, akan ada menerima mahkota kehidupan orang yang tahan uji dikatakan. Dan saya percaya hari-hari kita dalam satu gelanggang pertandingan, kita menguasai diri kita saudara, untuk kita boleh bertahan dalam setiap pencobaan yang ada. Nah, saya catat saudara beberapa pengertian tentang kata sabar. Dikatakan dalam bahasa Yunani, kesabaran secara literal memiliki arti bahwa dibutuhkan waktu yang lama untuk mendidih. Artinya kita tidak tersulut untuk gampang untuk emosi dikatakan. 1 Tesalonika 5:14 dikatakan, sabarlah terhadap semua orang. Lewat ayat ini Tuhan meminta kita untuk memiliki kesabaran terhadap semua orang dikatakan. Dia tidak hanya memberikan kita pilihan supaya menjadi orang yang sabar, tetapi juga memberikan perintah buat setiap kita menjadi alternatif untuk kita lakukan. Kata sabar juga saya catat di sini saudara, mungkin secara singkat saja tentang ada maknanya saudara secara spiritual. Dikatakan yang pertama, arti sabar yang mengendalikan emosi dan nafsu kita. Kita harus mengendalikan emosi kita dan nafsu kita. Yang kedua, menunjukkan kesabaran, ketenangan dalam menghadapi godaan. Bagaimana kita harus memiliki kesabaran, ketenangan untuk menghadapi setiap mungkin masalah
pencobaan yang kita alami. Yang ketiga, menerima keputusan dengan pasrah, keputusan Tuhan dengan pasrah. Artinya kita ucap syukur apapun yang mungkin boleh terjadi dalam kehidupan kita, semuanya pasti dalam kendali Tuhan. Yang keempat, menunjukkan kesabaran dalam menunggu hasil atau jawaban. Seringkali mungkin Tuhan bilang tunggu, dan kita harus bersabar tentang ini, saudara. Nah, saya catat ada beberapa makna mengenai menguasai diri. Seperti orang yang menguasai diri melebihi orang yang berebut kota. Yang pertama, saudara, maknanya bahwa yang pertama, kita harus menghargai kesabaran dan pengendalian diri. Ini yang penting. Yang kedua, menekankan pentingnya menguasai emosi dan perilaku kita. Dan yang ketiga, mengingatkan bahwa kemenangan sejati bukan hanya dalam mencapai kekuasaan, kesuksesan yang mungkin dilihat oleh mata, yang mungkin secara kasat mata kita, tetapi juga dalam menguasai diri sendiri. Ya, itu mungkin gak gampang. Dan yang keempat, menjadi pengingat kita selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik, saudara. Nah, saya catat ada beberapa kebenaran tentang ini, saudara, bahwa orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi daripada orang yang menguasai kota, dikatakan. Yang pertama, dikatakan orang sabar itu bijaksana. Saudara bisa nanti cek di Amsal 14:17, siapa yang lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana itu sabar. Yang kedua, dibilang orang yang sabar besar pengertiannya. Amsal 14:19, orang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Amsal 14:33, hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang yang bebal. Dan yang ketiga, orang yang sabar dikatakan memadamkan perbantahan. Kita menjauhkan diri kita dari setiap perbantahan yang ada. Amsal 15:18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tapi orang yang sabar memadamkan perbantahan, saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, orang sabar mempunyai akal budi. Amsal 19:11, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dikatakan, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Dan saya percaya ini, saudara, ada 4 hal ini. Yang pertama tadi, bagaimana kita kebenaran apa yang kita ambil dalam kita sabar melebihi seorang pahlawan. Yang pertama, orang sabar itu bijaksana. Orang yang sabar besar pengertiannya. Orang yang sabar memadam berbantahan. Dan orang yang sabar mempunyai akal budi. Bapa, kami bersyukur bahwa firman-Mu hari ini, Tuhan, yang menyatakan bahwa setiap kami, untuk kami menguasai, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Dan kami percaya hari-hari ini, Tuhan, bantu kami, Tuhan, untuk kami boleh mengerti bahwa kebenaran firman-Mu ini akan menyempurnakan karakter kehidupan kami. Yang pertama, kami belajar bahwa menjadi seorang yang sabar melebihi daripada seorang pahlawan. Yang penting kami harus bijaksana. Yang kedua, kami harus sabar, orang yang sabar besar pengertiannya. Dan yang ketiga, kami sabar memadam perbantahan. Dan yang keempat, orang yang sabar mempunyai akal budi. Terima kasih, Tuhan, buat firman-Mu, Tuhan. Materaikan firman-Mu yang kami dengar yang sederhana pagi ini, Tuhan, dalam loh hati kami, sehingga sambil lalu, Tuhan, mengingatkan kami untuk kami berubah, untuk kami diperbaharui, Lord, kebenaran firman-Mu pagi ini. Berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang dikerjakan, Tuhan, buat berhasil. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, Lord, setiap pekerjaan apapun yang kami kerjakan. Kiranya ada kemudahan, ada kelancaran dalam setiap aktivitas kami buat sepanjang hari ini, Tuhan. Dan kami rindu, Tuhan, sekali lagi berjalan bersama dengan kami, biar kami terus terkoneksi dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Puji-puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara Tuhan yang memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. God bless you. Amin, amin.